Halo semuanya, balik lagi bersama gua Bagas di channel Jack Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan film The Maze Runner yang kedua, di mana ketika Thomas dan yang lain berhasil lolos dari labirin. Kini, mereka berencana untuk mencari sebuah kelompok bernama Red Arms untuk mencari perlindungan. Namun, tanpa disadari, kini seluruh dunia sudah hancur akibat radiasi matahari. Bahkan, di kota-kota yang hancur, terdapat beberapa orang yang telah terinfeksi virus flare hingga membuat mereka seperti zombie. Lalu, apakah Thomas dan yang lain bisa bertahan hidup dalam dunia setelah kiamat ini? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Setelah para pemuda keluar dari labirin, mereka pun dibawa oleh beberapa orang yang mengaku sebagai tentara menuju ke salah satu fasilitas perlindungan. Namun, meski begitu, nampaknya banyak sekali zombie yang mencoba menyerang mereka. Saat sudah sampai di tempat perlindungan, mereka pun disambut oleh seorang pria bernama Jason, yaitu orang yang mengelola tempat perlindungan tersebut dari ancaman para zombie dan organisasi Wicked. Thomas dan kawan-kawan kemudian membersihkan diri serta mendapatkan perawatan untuk memastikan kesehatan mereka semua. Setelah itu, Thomas pun sempat diinterogasi oleh Jason untuk mencari tahu apa saja yang Thomas ketahui tentang Wicked selama ia berada di dalam labirin. Mendengar hal itu, Thomas pun mengatakan bahwa sebelumnya ia adalah salah satu anggota Wicked sebelum ia akhirnya dikirim juga ke dalam labirin itu. Dan ia juga tidak tahu apa alasan dirinya dikirim ke sana. Singkat cerita, setelah diinterogasi, Thomas pun akhirnya diperbolehkan berkumpul dengan teman-temannya lagi. Di sana juga ada banyak pemuda lain yang pernah terjebak di dalam labirin juga. Tak lama kemudian, Jason mengumumkan para pemuda yang terpilih untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ternyata, setiap hari, Jason selalu mengambil beberapa pemuda acak untuk dikirimkan ke tempat yang lebih aman, agar mereka bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, ia tidak bisa membawa lebih banyak pemuda karena kendaraan yang sangat terbatas. Tak lama kemudian, Thomas melihat Teresa yang hendak dibawa ke suatu tempat. Karena merasa curiga, Thomas pun mencoba bertanya kepada petugas di sana kemana Teresa akan dibawa. Dan si petugas menjawab bahwa Teresa hanya perlu menjalankan beberapa tes lagi. Singkat cerita, Thomas dan yang lain sudah berada di kamar mereka yang baru. Tetapi nampaknya Thomas masih khawatir dengan keadaan Teresa. Saat hendak tidur, tanpa disadari, tiba-tiba saja ada pemuda lain datang yang menyelinap lewat ventilasi udara. Dan ia menyuruh Thomas untuk mengikutinya. Awalnya, Thomas merasa kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Dan saat mereka berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di suatu tempat, di mana di sana Thomas melihat seorang dokter yang membawa tubuh seorang pemuda ke dalam ruangan misterius yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan akses ID card. Pemuda bernama Aris ini mengatakan bahwa ia selalu melihat para dokter membawa tubuh baru menuju ke ruangan tersebut dan tak pernah keluar lagi setelahnya. Thomas pun heran mengapa Aris memberitahunya hal seperti ini, padahal mereka belum kenal sebelumnya. Aris pun mengatakan bahwa ia melihat Thomas seperti merasa curiga dengan tempat perlindungan ini, sehingga Aris pun memberitahu Thomas tentang semua ini. Keesokan harinya, seperti biasa, Jason pun memilih beberapa pemuda untuk dibawa. Namun tanpa disadari, tiba-tiba saja Thomas langsung mengikuti para pemuda tersebut. Tetapi sayangnya, aksi Thomas dihentikan oleh penjaga di sana. Sehingga Thomas pun mencoba memaksa agar ia bisa masuk dan sempat terjadi keributan antara kelompok Thomas dan penjaga di sana. Hang on. You weren't called. Get your ass back in that chair. Hey! What's your problem, man? What the hell? Why don't you let me through? Thought we could trust each other. Sehingga Jason pun berusaha menghentikan keributan itu dengan menyuruh para petugas untuk membawa Thomas dan yang lain kembali ke ruangan mereka. Ternyata, alasan mengapa Thomas berusaha mendekati penjaga yaitu agar ia bisa mengambil salah satu ID card milik penjaga tersebut dan menggunakannya untuk mencari tahu tentang ruangan misterius yang dilihat sebelumnya. Tak lama kemudian, Aris pun datang untuk menjemput Thomas, dan Thomas pun berjanji kepada teman-temannya bahwa ia akan kembali secepat mungkin. Saat Thomas dan Aris sudah sampai di sana,
Dengan cepat, mereka langsung membuka pintu itu. Mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam. Namun mereka sangat terkejut saat melihat makhluk aneh dan tubuh manusia yang dijadikan eksperimen. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Jason datang. Sehingga Thomas dan Aris mencoba bersembunyi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sana, terlihat bahwa Jason sedang berkomunikasi dengan Dr. Ava yang ternyata masih hidup. Sehingga Thomas pun sadar bahwa tempat ini merupakan fasilitas Wicked dan mereka semua akan dijadikan bahan eksperimen lagi. Di sana, Dr. Ava meminta Jason untuk mempercepat eksperimen kepada para pemuda. Karena ternyata ada suatu organisasi bernama Red Arms yang menentang dengan eksperimen yang dilakukan oleh Wicked. Bahkan, organisasi tersebut berhasil menghancurkan beberapa fasilitas Wicked serta menyelamatkan para pemuda yang ingin dijadikan sebagai bahan eksperimen. Singkat cerita, setelah Jason pergi dari tempat itu, Thomas pun bergegas kembali ke ruangannya dan menyuruh teman-temannya itu untuk bersiap-siap kabur dari sana. Thomas juga mengatakan bahwa Jason adalah bagian dari Wicked dan Jason akan menjadikan mereka semua sebagai bahan eksperimen. Tak lama kemudian, saat Jason tiba di kamar Thomas dan teman-temannya, ternyata Thomas dan yang lain sudah tidak ada di sana. Sehingga Jason pun menyuruh anak buahnya untuk menyalakan alarm dan menutup pintu keluar. Sementara itu, ketika Thomas dan yang lain berhasil masuk ke dalam ruangan medis, ia pun langsung membawa Teresa untuk pergi dari sana. Di tengah pelarian, tiba-tiba saja Aris ingin melakukan sesuatu yang sangat penting, sehingga ia ditemani salah satu pemuda bernama Winston. Kemudian, saat mereka hampir keluar, tiba-tiba saja ID card yang digunakan untuk membuka pintu itu tidak berfungsi lagi, sehingga Thomas pun mencoba mengulur waktu dengan menembakkan senapan ke arah Jason dan para petugas. Dan untungnya, tanpa disadari, tiba-tiba saja Aris dan Winston berhasil membuka pintunya dari luar, sehingga Thomas dan teman-temannya berhasil kabur dari sana. Hey guys. Come on! Come on, let's go! Pada akhirnya, Thomas dan yang lain berhasil keluar dari fasilitas Wicked dan bersembunyi di dalam sebuah bangunan sambil berharap para penjaga tak dapat menemukan mereka di sana. Selama berada di dalam bangunan tersebut, Thomas akhirnya menceritakan semua yang ia lihat tentang para pemuda yang dijadikan sebagai bahan eksperimen serta Dr. Ava yang masih hidup. Bahkan, Dr. Ava memalsukan kematiannya agar ia bisa menyuruh Jason untuk melakukan eksperimen kepada para pemuda yang berhasil keluar dari labirin. Tampaknya, mereka memiliki sesuatu di dalam tubuh mereka yang sangat diinginkan oleh Wicked. Yang mana hal itu menjelaskan mengapa Wicked tak mau menembak mereka saat mereka berusaha kabur dari fasilitas milik Jason. Selain itu, Thomas mengatakan bahwa mereka harus mencari suatu organisasi yang menentang Wicked bernama Red Arms yang sedang bersembunyi di wilayah pegunungan. Singkat cerita, saat mereka sedang menjelajahi gedung tersebut, mereka menyadari bahwa ada beberapa orang yang pernah tinggal di dalam bangunan tersebut, sehingga Thomas dan Minho berkeliling untuk mencari perlengkapan yang bisa mereka gunakan. Lalu, saat berkeliling cukup lama, Minho berhasil menemukan sebuah generator untuk menyalakan listrik yang ada di sana. Tetapi sayangnya, hal itu malah membuat para zombie mulai berdatangan dan mengejar mereka, sehingga Minho dan Thomas mencoba kabur dari kejaran para zombie. Saat Newt dan yang lain melihat Thomas sedang dikejar oleh zombie, tanpa berlama-lama, mereka pun langsung berlari untuk mencari jalan keluar, karena para zombie itu bermunculan dari berbagai arah. Saat mereka sudah berlari cukup jauh, mereka sempat terjebak di suatu lorong, sehingga mereka terpaksa harus menjebol salah satu pintu itu, dan saat mereka berhasil keluar, sayangnya Winston sempat terjatuh, yang mana membuatnya hampir dimukbang oleh para zombie. Namun untungnya, mereka bisa menyelamatkan Winston, dan berhasil bersembunyi di bawah puing-puing bangunan.
Keesokan harinya, mereka menyadari bahwa para zombie itu tidak tahan dengan sinar matahari, sehingga mereka semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melewati kota-kota yang sudah hancur. Dengan hati-hati, Thomas dan yang lain berusaha melewati kota yang kini sudah hancur, hingga akhirnya mereka bisa melihat sebuah pegunungan yang letaknya cukup jauh dari tempat mereka saat itu. Tanpa disadari, tiba-tiba saja Winston mulai kehilangan kesadarannya akibat terkena serangan zombie sebelumnya, sehingga Thomas dan yang lain memutuskan untuk membawa Winston menggunakan tandu. Saat sedang beristirahat, Thomas melihat pegunungan yang ingin mereka tuju tak jauh lagi, sehingga ia sangat yakin bahwa mereka bisa menemukan organisasi Red Arms. Namun, entah mengapa, Teresa malah mengatakan bahwa dirinya ingin kembali lagi ke Wicked, karena ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan wabah virus ini. Tak lama kemudian, terlihat kondisi Winston yang semakin memburuk karena virus flare yang sudah menyebar ke tubuhnya. Dan karena Winston tak ingin menjadi seperti para zombie, ia pun meminta Thomas dan yang lain segera pergi dari sana. Sementara, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan berat hati, mereka semua melanjutkan perjalanan tanpa Winston. Saat malam tiba, terlihat Thomas dan yang lain sedang beristirahat. Di sana, mereka menyadari bahwa beberapa dari mereka tidak benar-benar kebal dari virus flare. Sehingga mereka pun mulai khawatir apakah mereka bisa melewati perjalanan ini dengan selamat. Saat terbangun, Thomas tak sengaja melihat ada cahaya yang letaknya tak jauh dari tempat mereka saat ini. Tiba-tiba saja, badai petir mulai menyapu area tersebut, sehingga Thomas dan yang lain berusaha lari dengan sekuat tenaga. Lalu, saat mereka hampir sampai di salah satu gedung, tanpa disadari, tiba-tiba saja Minho tersambar oleh petir, yang mana hal itu membuat dirinya tak sadarkan diri. Tetapi untungnya, Thomas dan Newt berhasil membawa Minho masuk ke dalam gedung. Setelah Minho berhasil sadar, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan para zombie yang sudah diikat dengan rantai. Dan ternyata seseorang sengaja menjadikan para zombie itu sebagai penjaga untuk melindungi gedung dari pendatang asing. Wanita bernama Brenda itu kemudian menyuruh Thomas dan yang lain untuk bertemu dengan pemimpin kelompok tersebut yang bernama George. Setelah bertemu dengan George, ia menanyakan 3 pertanyaan, yaitu pertama, dari mana Thomas berasal? Kedua, kemana Thomas ingin pergi? Dan ketiga, apa keuntungan yang bisa ia dapatkan dari pertemuan ini? Awalnya, Thomas mengatakan bahwa mereka ingin menemukan organisasi Red Arms, yang mana hal itu membuat George sempat tertawa, karena ia menganggap bahwa Red Arms hanyalah hantu. Saat Thomas enggan menjawab dari mana mereka berasal, George pun langsung menyuruh Brenda untuk meng-scan barcode yang ada di leher Thomas, hingga akhirnya mereka sadar bahwa Thomas dan yang lain merupakan objek eksperimen milik Wicked. George akhirnya mengikat Thomas dan yang lain agar mereka tak mencoba kabur dari sana, karena ia menganggap bahwa Thomas dan yang lain merupakan aset yang berharga. Ternyata, George percaya dengan keberadaan Red Arms, sehingga ia menjadikan Thomas dan yang lain sebagai tiket masuk, agar ia bisa bergabung dengan Red Arms. Tanpa berlama-lama, George menyuruh Brenda untuk mempersiapkan barang miliknya, karena ia berencana kabur bersama Thomas dan yang lain secara diam-diam. Namun ternyata, salah satu anak buah George adalah mata-mata Wicked, dan telah menghubungi Jason untuk memberitahu tentang Thomas, sehingga kini tentara Wicked sudah menyerbu bangunan tersebut. Di sisi lain, Thomas dan teman-temannya berhasil lolos dari ikatan itu, namun tiba-tiba saja mereka dihadang oleh salah satu anak buah George yang sebelumnya telah menghubungi Jason. Untungnya, Brenda datang tepat waktu, sehingga ia menyuruh Thomas dan yang lain untuk segera mengikutinya, karena George berencana untuk meledakkan bangunan tersebut saat musik favorit yang ia nyalakan berhenti. Dengan menggunakan Flying Fox, George menyuruh mereka semua untuk segera pergi menuju ke bangunan sebelah, tetapi tiba-tiba saja Brenda pergi dari sana, sehingga Thomas pun mengikutinya. Ternyata, Brenda hendak mengambil salah satu barang miliknya. Karena tentara Wicked sudah mulai masuk,
Thomas dan Brenda pun sempat ditembaki oleh para tentara itu. Saat mereka berdua mencoba kabur dari sana, tanpa disadari, tiba-tiba saja lagu yang disetel berhenti, sehingga hal itu membuat bom yang dipasang di seluruh bangunan mulai meledak. Hurry, the song's almost over. Right now, where are we going? Holy shit! Oh yeah, great. Tetapi untungnya, Thomas dan Brenda berhasil masuk ke dalam ruang bawah tanah saat sebelum puing-puing bangunan itu menimpa mereka. Brenda kemudian mengatakan jika mereka berhasil keluar dari sana, mereka harus pergi menuju ke kota untuk mencari seseorang bernama Marcus, yaitu salah satu kenalan George yang mengetahui di mana keberadaan Red Arms. Brenda juga mengatakan bahwa George dan teman-teman Thomas pasti sedang menuju ke tempat Marcus. Dengan hati-hati, Thomas dan Brenda mencoba menjelajahi lorong gelap untuk mencari jalan keluar, hingga akhirnya mereka menemukan ruangan aneh yang dindingnya ditumbuhi oleh tanaman rambat. Namun ternyata, di balik tanaman itu, ada banyak sekali zombie yang mulai bergerak menyerang mereka, sehingga Thomas dan Brenda pun terpaksa lari dari kejaran para zombie tersebut. Almost there, come on. Saat mereka sedang menaiki salah satu gedung yang sudah miring, sayangnya Brenda tidak sengaja terjatuh ke arah kaca jendela yang hampir pecah, sehingga Thomas pun berusaha untuk menolong Brenda. Tanpa disadari, tiba-tiba saja ada salah satu zombie yang mendekat ke arah Brenda, dan Thomas pun langsung memecahkan kacanya serta berhasil memegang tangan Brenda. Setelah kejadian itu, ternyata zombie yang menyerang sebelumnya sempat menggigit kaki Brenda, sehingga Brenda tidak memiliki banyak waktu lagi sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Setelah tiba di perkotaan, ternyata banyak orang yang selamat dan bertahan hidup di sana. Tanpa berlama-lama, Thomas dan Brenda pun langsung menuju ke tempat Marcus berada. Saat tiba di sana, tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengatakan bahwa teman-teman Thomas sudah berada di dalam sana, dan jika mereka berdua ingin masuk, maka mereka harus meminum minuman yang diberikan oleh pria tersebut. Namun, saat mereka sudah meminumnya, mereka justru mulai kehilangan kesadaran. Bahkan, Thomas mulai mendapatkan sedikit ingatannya, yaitu ternyata Thomas sengaja melanggar aturan dari Wicked, karena ia tak tega jika teman-temannya dijadikan sebagai bahan eksperimen, hingga akhirnya ia ditangkap dan dikirim ke labirin. Singkat cerita, setelah Thomas tersadar, Thomas pun mulai menyadari bahwa George dan teman-temannya sudah berada di sana dan menyelamatkan dirinya, karena ternyata pria yang memberikan minuman sebelumnya adalah Marcus. Selama ini, rupanya Marcus bekerja sama dengan Wicked, di mana Marcus akan menjebak para pemuda dengan memberikan mereka sebuah minuman yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran. Kemudian, Marcus akan memberikannya kepada Wicked untuk ditukarkan dengan persediaan. Mendengar hal itu, George sangat marah, sehingga ia langsung mengancam dengan menodongkan pistol. Hingga akhirnya, Marcus mau memberitahukan kepada mereka lokasi Red Arms berada. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan Red Arms, Thomas dan yang lain langsung mengendarai mobil milik Marcus untuk menuju ke pegunungan yang dimaksud oleh Marcus. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja jalan mereka terhalang oleh mobil-mobil yang rusak, sehingga mereka semua memutuskan untuk berjalan kaki. Namun, saat sedang mengecek mobil-mobil itu, tiba-tiba saja ada yang menembaki mereka dari arah bukit di atas. Melihat hal tersebut, George berniat untuk mengalihkan perhatian mereka menggunakan bom, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja ada yang menodongkan senjata ke arah mereka. Lalu, saat mereka semua tertangkap, tiba-tiba saja penembak jitu tersebut mengenal Aris dan langsung memeluknya. Ternyata, para wanita itu merupakan teman-teman Aris pada saat mereka semua berada di dalam labirin, dan Aris pun langsung memperkenalkan Thomas dan yang lain karena mereka berada di pihak yang sama,
yaitu menantang Wicket. Sehingga para wanita itu langsung mengajak Thomas dan yang lain untuk pergi ke suatu tempat di mana markas Red Arms berada. Singkat cerita, saat sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di markas Red Arms bersembunyi, karena para Red Arms ini selalu berpindah markas setiap 1 minggu sekali agar Wicket tak bisa melacaknya. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Vince, yang merupakan seorang pemimpin tempat tersebut. Saat Vince meminta anak buahnya untuk mengecek kesehatan Thomas dan teman-temannya, tiba-tiba saja Brenda jatuh tak sadarkan diri. Saat dicek, Vince pun menyadari bahwa Brenda sudah terinfeksi virus flare dan berniat untuk menembaknya. Melihat hal itu, George dan Thomas pun berusaha mencegah Vince, hingga akhirnya ada seorang wanita datang dan menghentikan hal itu. Wanita yang bernama Mary itu pun ternyata seorang dokter, dan ia sudah mengenal Thomas saat Thomas masih bekerja di Wicket, karena Thomas secara diam-diam selalu memberikan informasi kepada organisasi Red Arms, yang membuat Red Arms bisa dengan leluasa menyerang fasilitas Wicket dan menyelamatkan para anak muda yang akan dijadikan bahan eksperimen. Dan itulah alasan mengapa Thomas dikirim ke labirin sebelumnya, padahal Thomas adalah anggota Wicket. Dr. Mary kemudian menyuruh Thomas dan George untuk membawa Brenda ke salah satu tenda. Dan di sana, Mary mengatakan bahwa kemungkinan Thomas bisa menyelamatkan Brenda dengan darah miliknya yang kebal terhadap virus flare. Sebagai seorang dokter, Mary tahu bahwa pemuda seperti Thomas dan yang lain memiliki kekebalan terhadap virus. Namun nampaknya, dari sekian banyak pemuda, hanya beberapa saja yang benar-benar kebal terhadap virus flare. Nampaknya, Mary sangat yakin bahwa Thomas adalah salah satu pemuda dengan enzim paling kuat, karena darah Thomas bisa menghancurkan virus flare di dalam tubuh penderitanya. Sehingga, dengan darah miliknya, Thomas bisa menyelamatkan Brenda yang sudah terinfeksi oleh virus flare. Tak lama kemudian, di luar tenda, George sangat berterima kasih kepada Thomas atas bantuannya, karena George sudah menganggap Brenda seperti putrinya sendiri. Dan George berjanji kepada Thomas bahwa ia akan selalu membantu Thomas saat Thomas butuh bantuan. Saat sedang bersantai, Thomas dan teman-temannya tidak menyangka bisa melewati rintangan sejauh ini, dan mereka juga mengenang teman-teman labirin sebelumnya yang sudah meninggal, seperti Albie, Chuck, dan Winston. Lalu, saat Thomas melihat Teresa yang sedang berdiri sendirian, ia mencoba bertanya apakah Teresa baik-baik saja, dan di sana Teresa pun menceritakan tentang masa lalunya, di mana saat masih kecil, Teresa menyaksikan ibunya sendiri yang terinfeksi oleh virus flare berubah menjadi zombie hingga ibunya meninggal. Dan saat itu, Teresa yang masih kecil berjanji bahwa ia akan menemukan vaksin untuk mencegah virus flare. Karena alasan itulah, Teresa menjadi anggota Wicket sebelumnya. Ia tak ingin keluarga lain di luar sana kehilangan keluarga tercintanya akibat virus flare. Sehingga Teresa pun menghubungi Wicket menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu tentang lokasinya berada. Mendengar hal itu, Thomas sangat kecewa dan ia langsung bergegas ke tempat pengungsi. Namun ternyata sudah terlambat, karena tentara Wicket sudah berhasil tiba terlebih dahulu. Karena belum ada persiapan, Vince dan anak buahnya pun mencoba melawan sekuat tenaga. Tetapi karena tentara Wicket itu terlalu banyak, Vince dan anak buahnya pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. How many did we get? All of them? Thomas. Tak lama kemudian, setelah Jason menangkap semua pemuda, tiba-tiba salah satu pesawat induk Wicket datang. Dan dari dalam pesawat itu, muncul Dr. Ava untuk melihat kondisi Thomas dan pemuda lainnya. Di sana, Minho dan yang lain terlihat sangat kecewa saat mereka tahu bahwa Teresa berkhianat. Meskipun Teresa memiliki alasan yang cukup baik, yaitu demi keselamatan umat manusia. Saat Mary datang dan mengatakan bahwa cara Wicket menemukan vaksin sangatlah tidak manusiawi karena mengorbankan banyak pemuda, tiba-tiba saja Jason langsung menembaknya. Thomas yang melihat hal itu pun langsung marah dan mengancam bahwa ia akan meledakkan bom untuk mengakhiri hidupnya
karena ia tahu Wicket sangat menginginkan sesuatu di dalam tubuh Thomas. Melihat hal itu, Minho, Newt, dan Freypen mendukung Thomas untuk meledakkan bom itu. Namun tiba-tiba saja George datang dan langsung menabrak salah satu pesawat, yang mana hal itu membuat mereka berhasil melakukan serangan balik. Hingga akhirnya, tentara Wicket memutuskan untuk mundur demi menyelamatkan Dr. Ava dan para pemuda yang berhasil mereka bawa kembali. Namun sayangnya, Minho juga berhasil dibawa oleh Wicket. Get out of here! Go! Go! Careful, Minho! Go! Get out of here! Go! Keesokan harinya, Vince menyuruh semua orang yang tersisa untuk mengumpulkan persediaan, karena ia berencana untuk pindah lokasi markas. Meski begitu, Thomas mengatakan bahwa ia tak akan ikut bersama Vince, karena ia berniat untuk menyelamatkan Minho dan akan menghancurkan organisasi Wicket. They'll never stop, so I'm gonna stop them. Well, it's a good speech, kid. What's your plan? I'm gonna kill Ava Page. Dan film pun bersambung.